Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang membuat permasalahan tersebut menjadi mudah. Engkaulah Allah yang membuat permasalahan yang sulit menjadi mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, persoalan kita, dan seluruh yang kita hadapi, serta keinginan doa-doa kita pada malam hari ini Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan. Semoga keikutsertaan kita, kehadiran kita, bahkan saya dengar dari beberapa tempat yang sangat jauh, berjam-jam sampai ke lokasi ini. Semoga apa yang kita lakukan Allah mencatat dalam timbangan kebaikan kita kelak di hari kemudian. Amin. Saya didampingi oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tadi yang sudah menyampaikan orasinya, Dr. Jazuli Juwaini, juga hadir di tengah-tengah kita, Ketua Bidang Pembinaan Wilayah, Saudara kami Surya Dama LC, kemudian dari anggota Dewan Andi Akmal dari DPR RI, juga Saudara Muhammad Said kaderisasi, kemudian dari Provinsi Akhuna Saudara kita Muzayyin, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sulawesi Selatan Saudara Amri dan seluruh jajarannya, bahkan banyak hadir di tengah-tengah kita, para anggota Dewan Provinsi Kabupaten Kota, dan yang saya banggakan, saya cintai, seluruh hadirin dan hadirat para kader, simpatisan, pecinta Partai Keadilan Sejahtera yang kita sama-sama banggakan. Saya tadi ketika masuk mencium aroma kemenangan, alhamdulillah. Wajah-wajah yang penuh dengan semangat untuk mewujudkan kemenangan PKS wabil khusus di Sulawesi Selatan. Semoga ada gelombang besar yang muncul dari Sulawesi Selatan dan menerpa seluruh wilayah tanah air tercinta. Amin. Dari jam berapa tadi di sini? Jam 5? Jam 4. Terus siap sampai jam berapa? Sampai selesai. Saya yakin kita yang hadir di sini punya keinginan untuk menang PKS di 2024. Mau menang? Nah, pertanyaannya bagaimana strategi untuk mendapatkan kemenangan? Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Keinginan itu dalam bahasa Arab iradah. Iradah itu mau, semangat untuk menang. Yang kedua, idarah. Artinya idarah itu bagaimana kita memanage, membangun strategi untuk meraih kemenangan. Setuju? Dan yang ketiga adalah husnul takdim dan tadbir. Bagaimana kita sajikan PKS tadi indah di masyarakat. Sehingga masyarakat ketika melihat Partai Keadilan Sejahtera tertarik hatinya. Jadi yang pertama apa? Iradah, keinginan untuk menang. Yang kedua, idarah, bagaimana membangun strategi mengatur untuk mencapai kemenangan. Yang ketiga, husnul takdim dan
wa tadbir. Indah. PKS itu dipandang oleh masyarakat sehingga mereka mengatakan PKS partai kita semua. Nah, itu. PKS partai kita semua. PKS partai masyarakat melihat ini partai pilihan kita di 2024. Jadi kalau hanya keinginan-keinginan kemudian tidak ada strateginya, sulit kita meraih kemenangan. Saya berikan ilustrasi contoh. Apa sih itu iradah keinginan? Apa itu mengatur strategi? Dan apa yang dimaksudkan bagaimana menampilkan partai ini indah di masyarakat. Jadi kalau melihat banyak partai, melihat PKS itu punya magnet, punya daya tarik tersendiri. Nah, ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang sangat jelas. Kalau ibu-ibu ingin suaminya tidak makan di luar, berarti harus membuat masakan. Nah itu, taruhlah nasi goreng, taruh. Ini contoh saja. Berarti yang pertama punya keinginan untuk apa? Memasak, ya kan? Yang kedua adalah bagaimana strategi memasak. Buka, Mbah Google dibuka. Bagaimana cara memasak nasi goreng? Ini sudah hebat semua. Kelihatannya semua suka nasi goreng ini. Tapi kalau nasi goreng pagi, kalau malam tidak cocok. Keinginan membuat nasi goreng. Yang kedua, bagaimana memasak dengan bagus. Mulai dari apa? Kalau nasi goreng, ada mata sapi atau tidak? Berarti mata sapinya tidak boleh pecah. Harus kelihatan itu mata itu. Jadi matanya itu harus jelas. Kemudian ada tahu, ada tempe, semuanya siap. Dan yang terakhir ini penting. Bagaimana menampilkan supaya orang tertarik. Kalau taruh telur di bawah, kasih nasi goreng di atas, tidak indah. Ada DP alat itu baru dicetak itu nasi. Taruh mata sapi itu. Kemudian taruh selada, tempe, tahu, semuanya indah dipandang. Jelas tidak? Nanti bisa mulai besok praktik, ibu-ibu sama bapak-bapak. Itulah Partai Keadilan Sejahtera, tampilkan indah supaya orang lihat enak. Jadi keinginan saja tanpa strategi susah kita mewujudkannya. Dan yang tidak kalah penting adalah semangat. Semangat untuk meraih kemenangan. Jangan kalah sama semut. Nah, kenapa masuk lagi semut ini? Olehnya itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan surat An-Naml, surat tentang semut, berarti ada rahasianya semut itu. Semut itu punya sifat-sifat yang indah sekali. Salah satunya adalah tidak ada kata-kata gagal dalam semut. Coba tanya semut, tidak pernah dia mau gagal. Dan semut binatang yang sangat memiliki akhlak yang tinggi. Semut kalau bertemu dengan semut, salaman atau tidak? Mau ada corona, tidak ada corona, tetap salaman. Itu hebatnya semut. Olehnya itu dikekalkan dalam Al-Quran. Ketika seekor semut mengatakan, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun.
Jadi seekor semut itu memberitahu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin melewati lembah semut, itu penuh, ada kerajaan semut di situ. Seekor semut tadi mengatakan, wahai para semut, selamatkanlah diri-diri kalian, agar kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Wahum la yash'urun. Artinya kalau kalian diinjak-injak, mereka tidak tahu. Tapi Nabi Sulaiman dengar itu. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Seekor semut itu memikirkan yang lain. Nah itu. Dia tidak hanya egois, mikirkan diri sendiri. Di sini pentingnya untuk meraih kemenangan harus kita bersama-sama. Di setiap dapil harus kompak. Semua harus terdepan untuk mencari suara terbanyak. Siap terdepan mencari suara terbanyak? Harus begitu. Ingat selalu, jangan kalah sama semut. Sifatnya, semangatnya, dan berbaik sangkanya. Sehingga Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Ketika kita bersama-sama bergerak, dan kita buktikan, insya Allah Sulawesi Selatan terbaik untuk seluruh Indonesia. Kemenangan PKS harus terdepan. Akan diukir dalam sejarah. Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 dalam meraih kemenangan PKS di 2024. Allahu Akbar. Merdeka. Siap terdepan untuk memenangkan PKS di seluruh Indonesia. Harus begitu. Selalu ingat, jangan kalah sama semut. Dan semut adalah binatang yang siap berkorban. Jadi kalau ada serangan dari luar, mereka lah terdepan untuk membela dan mempertahankan pos-pos atau lumbung-lumbung pangan mereka itu, mereka akan bela semuanya. Jadi iradah, keinginan untuk menang, mengatur strategi kemenangan, dan yang ketiga adalah sajikan PKS itu indah. Layani masyarakat, datang dari tempat ke tempat, berbagi. Dengan kita melayani masyarakat, berbuat kebaikan walaupun kecil, kebaikan yang kita lakukan itu mungkin itulah yang membuat kita masuk surga. Jangan menyepelekan amal baik walaupun kecil. Fa innaka la tadri, engkau tidak tahu amal apa yang membuat kamu masuk surga. Jadi ketika kita memenangkan PKS, menjadi anggota dewan, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, kita siap untuk melayani masyarakat, memberikan yang terbaik, wujudkan cita-cita pendiri bangsa. Jadi para pendiri bangsa sudah berjuang, menjadi syuhada, pahlawan, pejuang. Tinggal kita ukir sejarah. Saya akan berbuat yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita para pejuang, para pendiri bangsa, membawa negeri ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siap? Takbir. Merdeka. Sallu ala nabi. Jadi semangat itu harus ada dari sekarang. Siapapun yang jadi, kita dapat pahala. Satu dapil ada 8, satu jadi, tenang saja. Selagi dia berbuat untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, pahala kita dapat. Walaupun kita tidak duduk, karena kita ukir sejarah. Kemenangan yang gemilang untuk Partai Keadilan Sejahtera di wilayah Sulawesi Selatan ini, insya Allah. Semua pintu kemenangan harus kita ketuk. Pasti ada lumbung-lumbung suara. Memang uang penting, tapi uang tidak segala-galanya. Banyak mereka-mereka yang habis 15 miliar DPR RI tidak jadi juga. Yang sukses tim sesnya. Tim sesnya sukses selalu. Tapi calonnya tidak jadi. Tidak ada tim ses yang gagal, semuanya berhasil.
Namanya aja juga tim ses. Tetapi kebersamaan kunci keberhasilan. Bersamaan. Sebab itu adalah sunnatullah. Kita lihat makhluk-makhluk Allah yang lain semua pasti bergerak secara jama'i, secara kolektif. Ikan di lautan. Ya. Yang mungkin kalau ikan-ikan kecil apa namanya? Ikan roa. Beratus ribu jutaan miliaran sama-sama. Semua ikan-ikan pasti ada di kelompok-kelompok. Rombongan ini, ikan ini. Karena itu sunatullah. Bahkan binatang buas pun ketika menerkam mangsanya bekerja bersama-sama. Jadi kebersamaan kunci dari keberhasilan. Buatlah kebaikan. Itulah yang disabdakan Rasul ketika datang ke kota Madinah. Apa yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Afsus salam. Sebarluaskanlah kebaikan. Wa at'imut ta'am, beri makan orang yang susah. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur semuanya. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan mudah, sejahtera, damai. Sebar kebaikan. Kalaupun ada yang menjelek-jelekan kita, balas dengan kebaikan. Jangan taruh di hati. Jadilah engkau pohon yang rindang, yang banyak buahnya, manusia melempari batu, dibalas dengan buah. Jadi dalam perjalanan memenangkan ini pun, hati pun harus bersih. Tidak ada dengki, tidak ada iri. Olehnya itu para ulama kita mengatakan, kalau seseorang hatinya bersih, idza kana qalbuka naqiyan, kalau hatimu bersih, yamnahukallahu nuran, Allah akan berikan kamu cahaya min haitsu la ta'lam. Engkau tidak tahu dari mana cahaya tadi muncul. Kalau hatimu bersih, Allah akan memberikan semua yang kamu inginkan. Ta'ti matalibuka, yang kita inginkan datang semuanya. Dan yang ketiga, kalau hatimu bersih, yuhibbukan nas, manusia akan mencintaimu tanpa engkau tahu kok jadi mereka mencintaiku. Karena yang membuat manusia itu mencintaimu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, meraih kemenangan yang penuh dengan berkah itulah target Partai Keadilan Sejahtera. Bukan hanya menang saja, menang yang penuh dengan keberkahan. Apa arti keberkahan itu? Semua kita, kehidupan kita jadi indah. Rumah tangga pun semakin sakinah, mawaddah, rahmah. Yang kita lakukan pun kita merasa bahagia. Banyak mereka-mereka yang menangis tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana tidak melayani setiap masyarakat, mendengarkan apa yang mereka rintihkan, mereka keluhkan, dicarikan solusi. Itulah kerja para pelayan masyarakat, para anggota dewan. Bukan hanya sekedar menang, kemudian masuk di koran, tidak. Kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Buktikan bahkan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Umat Islam terbesar di dunia yang harus kita bantu saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain yang susah. Di Palestina yang sampai sekarang belum meraih kemerdekaannya. Mereka menantikan Big Brother, saudara mereka yang besar, dan kita belum mampu melakukan apa-apa. Siap menyebar kebaikan dimanapun berada? Takbir. Saya optimis. Saya tidak tahu, merasa di Sulawesi Selatan ini auranya berbeda, Masya Allah. Aura para pejuang, darah-darah pejuang ada pada saudara-saudara sekalian. Tapi yang kita inginkan buktikan, di 2024 insya Allah kita akan meraih kemenangan yang gemilang di Sulawesi Selatan. Siap membuktikan? Kita lihat makhluk Allah yang lain. Pernah mendengar lautan memakan ikannya? Tidak pernah kan?
Atau sungai memakan ikan-ikannya? Tidak pernah. Pernah melihat pohon yang bawa banyak buahnya, kemudian buah tersebut dimakan oleh pohon itu? Tidak pernah. Pernah melihat sapi betina yang banyak susunya, kemudian susu dia minum sendiri? Artinya makhluk-makhluk Allah yang lain, mereka memberikan manfaat untuk sekitarnya. Lautan, sungai, pohon-pohon, buahnya diberikan untuk yang lain. Susu sapi pun dia berikan untuk anak-anak dan manusia. Kalau makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak diberikan otak, punya perasaan untuk berbagi, kita harus terdepan. Dan contoh dari Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan berikan contoh-contoh supaya kita semakin termotivasi. Kita harus meraih kemenangan. Partai politik hadir untuk berkuasa. Partai politik hadir untuk menambah suara. Bukan untuk sombong-sombongan, tidak. Untuk terdepan kita melayani masyarakat. Untuk memberikan yang terbaik. Saya mantan Menteri Sosial. Bantuan sosial di APBN kita itu 100 triliun. Waktu saya memimpin Menteri Sosial, hanya ada 5,5 triliun yang saya pegang. Terus kemana yang lain? Dibagikan untuk 16 sampai 19 kementerian lembaga. Kemudian kalau fakir miskin tidak terselesaikan, siapa yang bertanggung jawab? Tidak jelas. Ada 16 sampai 19. Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kementerian ini semua yang ngurusi kemiskinan. Kenapa tidak diserahkan kepada 1 atau 2 kementerian? 2 tahun gagal, mundur menterinya. Harus berhasil. Banyak nenek-nenek kita. Saya melihat di lapangan supaya kita tahu bagaimana perjuangan ke depan sangat berat. Uang 100 triliun itu bisa banyak menyelesaikan permasalahan bangsa. Masih kita mendengar ibu-ibu yang membunuh anaknya. Dengan cara macam-macam, karena dia sudah tidak mampu lagi menyelesaikan. Malu di negeri yang seperti ini, yang sangat kaya raya. Jadi kemenangan itu harus kita capai di 2024. Memang tantangan berat, tapi peluang kita sangat besar di situ. Nanti sebelum saya tutup, kita akan matikan lampu. Setiap kita ini punya energi, punya kekuatan yang kalau kita satukan akan memiliki dampak yang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan bahwa peluang kita besar tapi tantangan kita besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, memenangkan agama Allah, Allah pasti akan memenangkan kalian. Saya ingin tanya, memangnya Allah memerlukan kita memenangkan agamanya? Bukankah Allah ala kulli syai'in qadir? Bukankah Allah berkuasa atas segala sesuatu? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian memenangkan Allah, menolong Allah, Allah pasti akan memenangkan kalian. Pasti Allah tidak memerlukan kita. Apa maksud ayat tadi? Maksud ayat tadi adalah menangkanlah persaudaraan kalian. Menangkanlah infak kalian lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Menangkanlah perjuangan kalian di setiap dapil karena Allah. Siapapun yang jadi, tidak ada perasaan dengki. Menangkanlah Allah dalam ibadah kalian. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati, salatku, ibadahku, manasikku, hidupku, matiku karena Allah. Jadi semua itu karena Allah. Kalau itu terjadi pasti Allah berikan kemenangan.
Saya ingin bertanya, siap kita berbuat segala sesuatu hanya karena Allah? Siap? Insya Allah. Lakukan itu. Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti. Saya ingatkan, nanti kalau di dapil sudah tidak perlu, kenapa nomor saya nomor ini? Kenapa saya tidak nomor 1? Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, ingat, semata-mata karena Allah. Kalau saya ditakdirkan menang, walaupun nomor 8, nomor 7, pasti juga menang. Karena kemenangan, kekalahan hanya di tangan Allah. Tidak ada yang bisa ikut serta. Semuanya Allah yang tentukan. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi pertama, niat ini harus dijaga betul. Jadi kalau makhluk-makhluk Allah semua berbuat tanpa pamrih, kita harus lebih terdepan. Kemudian sebelum saya tutup, saya akan ceritakan bagaimana pesan terakhir dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat. Jadi sebelum wafat 3 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Saya akan bacakan kata-katanya supaya saya tidak mengarang-arang. Ketika ada di rumah itu, Rasulullah mendengar suara kegelisahan sahabat di masjid. Gelisah mereka, takut mendengar Rasul sakit. Jadi para sahabat itu gelisah. Rasul bertanya kepada Aisyah, apa yang terjadi? Mereka memikirkanmu wahai Rasul. Kalau begitu biarlah bawa aku ke masjid. Jadi berjalan pun Rasul sudah susah. Diangkat oleh Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas, 2 orang nih, yang menggandeng Rasul sampai di atas minbar. Kemudian Rasul bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ka'annakum takhafuna minni, kelihatannya kalian mengkhawatirkan diriku. Yes, takut mereka berpisah. Kenapa mereka takut berpisah dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka merasakan surga sebelum surga di akhirat. Di surga, melihat Rasul itu surga. Bahagia. Bahkan sebagian mereka itu ketika Rasul berjumpa menetes air matanya. Salah satunya Sauban. Kenapa engkau sedih wahai Sauban? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh bahagia aku hidup ini. Bisa melihat wajahmu. Ini melihat wajah Rasul itu sudah ibadah. Tapi yang aku takutkan nanti di akhirat. Kalau aku tidak masuk surga, selamanya aku tidak bisa melihat wajahmu. Kalau aku masuk surga pun, surgaku di mana dan surgamu di mana? Ini kata-kata Sauban. Apa sabda Rasul, wahai Sauban, anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Kemudian ini yang saya ingin jelaskan di sini. Faqala ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, mau'idukum ma'i laisad dunya. Pertemuanmu dengan aku bukan di dunia ini, tapi di akhirat kelak. Aku menantikan kalian di Telaga Kausar. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada sahabatnya, aku menantikan kalian kelak di Telaga Kausar. Sungguh beruntung kita. Sungguh bahagia kita memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir yang tidak akan masuk surga dulu. Pasti dia pertama yang menginjakkan kakinya di surga.
Tapi yang dia nantikan, insya Allah kita akan berjumpa dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Kausar. Yang manusia saat itu dalam kondisi yang gelisah. Sehingga dia mengatakan, kita akan berjumpa kelak bukan di dunia ini, tapi di Telaga Kausar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau saya katakan, dia mengatakan pada sahabatnya, nanti dalam akhir hadisnya juga akan menyebutkan kita semua. Kemudian Rasul mengatakan, awakumullah, hafidhakumullah, semoga Allah menjaga kalian semuanya. Nasarakumullah, semoga Allah memenangkan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Ayyadakumullah, Allah akan selalu mendampingi dan memenangkan, menguatkan kalian semuanya. Nah, kemudian terakhir dari sabda Rasul, ya ayuhan nas, iqra'u minnis salam, sampaikan salamku kepada kalian semua. Sampaikan salamku kepada mereka-mereka yang tidak melihatku sampai akhir zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kami untukmu wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habiballah. Salam kami untukmu wahai baginda Rasul, dari keluarga kami, dari anak-anak kami, dari seluruh mereka-mereka yang mewasiatkan kepada kami untuk menyampaikan salam kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan menanamkan di jiwa kita kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kalau di hati kita kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi suami, melebihi istri, bahkan melebihi dunia dan seisinya, inilah manusia yang akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan menamatkan nikmat sekali iman itu sendiri. Karena Allah dan Rasulnya dia cintai melebihi segala-galanya. Siap mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya? Siap? Siap? InsyaAllah, semoga Allah berikan kemenangan. Ini terakhir. Saya ingin jelaskan di sini bahwa setiap kita punya energi yang dahsyat. Jangan meremehkan diri kita. Mungkin sebagian, Ustadz Habib, saya orang nggak punya apa-apa, tidak ada jabatan di PKS, saya tidak dikenal juga di masyarakat. Saudara tidak dikenal di masyarakat, tidak punya struktur. Mungkin saudara yang engkau lah yang paling dikenal di langit. Jangan. Di bumi ada seseorang di bumi tidak pernah masuk TV. Tidak pernah masuk dalam berita-berita di sosial media atau di koran-koran. Tapi penduduk langit sudah menantikannya bertahun-tahun. Kapan roh ini sampai ke langit? Masyhur di langit, sangat terkenal. Tapi ada mereka yang masyhur di bumi dan masyhur pula di langit. Saya ingin mengatakan bahwa setiap kita ini punya energi, punya kekuatan yang dahsyat. Satukan kekuatan tadi, raih kemenangan, buktikan kita terdepan untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Ada pada diri kalian semua. Kalau kita tidak munculkan energi tadi, kesempatan pun itu akan hilang. Sayang. Dan kalau kesempatan tadi hilang, belum tentu akan datang lagi. Insya Allah kesempatan kita ini di 2024. Apa contohnya Ustadz? Ini contohnya. Ini tantangannya yang harus kita tahu dan harus kita munculkan energi tadi. Ada di beberapa tempat, mungkin di ujung pandang di daerah yang ada stasiun kereta api. Dia tinggal tidak jauh dari stasiun kereta api. Selalu kalau pulang ke rumah lewat di rel kereta api. Setiap dia mau pulang ke rumahnya, nah dia jalan di antara rel itu. Suatu malam ketika dia pulang ke rumahnya ba'dal isya jam 7, setengah 8,
Jatuh di situ dia. Kakinya pun patah. Jangankan mau berjalan, mau bangun aja susah. Nah, cuma yang bahaya di sini adalah terdengar suara kereta api. Terdengar suara, dia minta tolong, tapi tidak ada yang dengar. Semakin dekat kereta api, semakin dekat. Sudah tinggal 300 meter. Terus semakin dekat, dia teriak-teriak, tidak ada, gelap suasananya. Rupanya dia ingat bawa korek dia. Dia nyalakan sekali, 2 kali, 3 kali. Masinis melihat karena gelap, kemudian ada cahaya. Akhirnya pas yang ke-10, kereta tinggal hanya 1 meter saja. Selamatlah dia. Nah, sekarang kita matikan lampu. Nyalakan handphone semuanya. Supaya kita tahu bahwa kita punya kekuatan yang luar biasa. Asal kita nyalakan bersama-sama. Sambil kita nyalakan, kita akan bersalawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam.